Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Eko Dharma Putra Bongkla. Terima kasih teman-teman yang sudah support, like, komen, dan subscribe. Baiklah teman-teman, pada video kali ini teman-teman saya kembali mengupdate nih bahan bonsai kelapa yang saya dapatkan dari hasil mendongkel teman-teman ya. Saat saya mendongkel ada yang berusia sekitar 5 bulan dan ada juga yang sekitar 7 bulan teman-teman ya. Namun ini yang lebih terlebih dahulunya teman-teman, ini saya mendongkel jauh sebelum saya membuat konten di tahun 2021 teman-teman ya. Dan ini saya rawat dengan sabar teman-teman, meskipun bahan ini bahan dongkelan namun tetap saya usahakan untuk dapat mengekspos akar teman-teman ya. Dan inilah kondisi terkininya teman-teman. Ini pasca 5 bulan lalu, judul kontennya teman-teman ya, tips perawatan bahan dongkelan usia 5 dan 7 bulan teman-teman ya. Saat pertama kali mengupdate teman-teman, ini di bulan 9 bulan lalu juga pernah saya update 3 bahan ini teman-teman ya. Dan inilah kondisi terkininya teman-teman. Bahan ini 5 bulan lalu ini terjadi insiden pasca penyayatan, ini dimakan oleh hama omen teman-teman ya, dimakan tikus teman-teman. Dan itu karena itu saya menebas ekstrimnya teman-teman ya. Dan inilah pasca tebas ekstrim sekitar kurang lebih 5 bulan teman-teman. Bahan ini tidak saya pertahankan terlalu kerdil teman-teman ya. Bahan ini saya set sedikit lebih besar karena jika terlalu kerdil teman-teman, yang sudah teman-teman, bahan ini kondisi fisik dan ketahanannya tidak lagi terlalu bagus teman-teman ya. Dan ini juga beberapa waktu lalu juga saya pasca sayat teman-teman, ini kita bisa membersihkan sedikit sisa-sisa tapis yang lama ini teman-teman. Ini kita rapi-rapikan pangkal bonggolnya nih teman-teman. Inilah teman-teman, tebas ekstrim, pasca tebas ekstrim juga tidak mesti kerdil teman-teman ya. Bahkan jika kita pertahankan terlalu kerdil teman-teman, untuk jangka panjangnya bahan ini sangatlah sensitif teman-teman ya. Saya punya pengalaman beberapa bahan saya yang pasca tebas ekstrim hidup, namun dipertahankan dengan ukuran yang terlalu kerdil itu rawan teman-teman ya. Bahan ini rawan terhadap penyakit teman-teman ya. Daya tahan tubuhnya tidak lagi kuat karena fisiknya yang sudah terlalu kerdil. Baiklah teman-teman, ini sedikit kita lakukan perawatan teman-teman ya. Ini pasca sekitar 1 minggu lalu saya sayat ekstrim teman-teman, bisa lihat ini masih putih teman-teman ya, dan masih lembek. Ini ikatannya juga baru saya buka teman-teman ya. Ini belum saya lepas ikatannya. Dan sedikit kita lanjutkan perapian ini teman-teman ya, pasca sayat ekstrim. Ini juga salah satu cara kita menghasilkan pelepah yang mekar teman-teman ya, dengan sayat ekstrim. Intinya teman-teman, membuat bonsai kelapa itu dengan sayat ekstrim untuk mendapatkan hasil yang bagus teman-teman ya. Semua style model kelapa bisa dihasilkan dengan sayat ekstrim. Teman-teman ingin kerdil juga bisa teman-teman ya. Dengan sayat ekstrim otomatis pelepah ini renggang teman-teman ya. Pelepah ini mekar dan kita bisa merimbunkan bonsai kelapa kita karena pelepahnya yang mekar teman-teman ya. Pelepahnya yang renggang, otomatis kita dapat dengan mudah mengambil tapis bagian terdalam teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Ini meskipun pasca tebas ekstrim teman-teman bisa lihat pada konten 5 bulan lalu, saat itu belum ada daun teman-teman ya, baru tumbuh dari pasca tebas ekstrim. Dan inilah kondisinya sekarang. Saya tidak menginginkan bahan ini terlalu kerdil teman-teman ya, untuk jangka panjangnya. Baiklah teman-teman, ini akar kita lihat teman-teman. Ini sekitar 1 atau 2 bulan lalu pernah juga saya lakukan membuat konten dengan bahan ini. Saat itu program akar teman-teman ya. Dan ini saya mengoleskan bawang merah. Ini alhamdulillah teman-teman, ini ada sepertinya 2 akar, nampak kak akar barunya kak. Nah ini ada 2 akar teman-teman, 1 dan 2.
Ini sepertinya satu akar ini kurang segar teman-teman. Untuk itu kita lebih fokus maksimal untuk menjaga kelembapan akar terbaru ini teman-teman ya. Alhamdulillah ada 2 akar, dan akar yang lainnya teman-teman ini sepertinya sudah cukup tua teman-teman ya. Namun karena berhubung ada akar baru, bahan ini masih tetap akan saya lindungi akarnya. Kita lanjutkan pada bahan yang lainnya teman-teman. Ini ada teman-teman, saat itu kan ada 2 bahan dongkelan yang baru saya dapat sekitar 9 bulan lalu teman-teman. Ini 9 bulan lalu ada juga saya buat saat pertama kali dapat, dan saat 9 bulan lalu ini masih di media air, dan 5 bulan lalu juga masih di media air. Setelah itu saya memindahkan ke media padat teman-teman ya. Yang ala kadarnya ini masih cukup kecil, dan inilah perkembangannya teman-teman pasca 5 bulan lalu saja teman-teman ya. Kita lihat perkembangannya, teman-teman bisa lihat perkembangannya pada video 5 bulan lalu, dan sekarang inilah kondisinya teman-teman. Saya belum terlalu mengkerdilkan daunnya karena saya masih fokus memprogram batang teman-teman. Ini batang sudah alhamdulillah sudah sedikit meninggi teman-teman, dan ukuran besarnya belum terlalu besar karena pertumbuhannya yang masih baru teman-teman ya. Ini baru sekitar berusia 9 bulan saya mendapatkan pasca mendongkel teman-teman ya. Saat mendongkel ini baru sekitar berdaun 5 teman-teman, kurang lebih 5 bulan. Dan teman yang satunya sedikit lebih besar itu sudah sekitar 7 bulan saat saya mendongkel. Ini kita rapikan teman-teman tepian ini sisa-sisa pelepahnya ini, dan ini sisa pruning sudah tidak lagi terlihat teman-teman ya. Ini sisa pruning sudah kita bisa rapikan agar menjadi batang teman-teman. Dan untuk ukuran daun ini teman-teman memang belum saya kerdilkan terlalu kerdil teman-teman ya. Dan bahan ini insya Allah tidak akan saya buat terlalu kerdil teman-teman ya, untuk mendapatkan bonsai kelapa dengan usia panjang. Karena kita membuat bonsai kelapa ya teman-teman ya, bukan membuat bonsai tunas kelapa teman-teman. Dan ini alhamdulillah dia sudah mulai belajar pecah daun. Ini kita sedikit ambil lagi tepian pelepahnya teman-teman, agar ini sedikit lebih merenggang, dan kita bisa mengambil tepi pelepah yang dalamnya teman-teman, tapis yang terdalamnya. Nah ini kita dapatkan tapis yang terdalamnya teman-teman ya, bisa kita rapikan teman-teman. Baiklah teman-teman, ini juga yang bagian tapis lainnya kita sayat teman-teman. Ini bahan ini kita sudah bisa kita lakukan sayat ekstrim teman-teman ya. Kita mulai dari tepian-tepian pelepah ini teman-teman. Hati teman-teman, berikan goresan tanpa terlalu ditekan teman-teman ya, agar menghindari sisa sayatan teman-teman, sisa goresan. Masih bisa sedikit lagi teman-teman. Dan ini sudah bisa kita buat ekstrim teman-teman ya, karena bahan ini sepertinya sudah lumayan belajar pecah daunnya teman-teman. Alhamdulillah kelapa sawit ini tidak awet pemulanya teman-teman. Ini bertahap teman-teman ya. Nanti jika dia sudah mengering dan mengeras, ini bisa kita kembali rapikan tepian pelepah ini teman-teman. Serta ini teman-teman, ini tapis pelepah yang selanjutnya teman-teman. Tepian pelepah ini juga kita ambil teman-teman. Inilah mengkerdilkan daun dengan cara sayat ekstrim teman-teman ya, tidak instan teman-teman. Dengan begini teman-teman kita bisa mendapatkan bonsai kelapa dengan yang masih berbonggol teman-teman ya. Ini sedikit lagi teman-teman. Ini sudah sangat terlalu putih teman-teman. Ini kita lanjutkan nanti teman-teman ya.
beginilah selanjutnya teman-teman untuk menyayat. Dan ini daun termudanya teman-teman, ini tergantung perlakuan kita teman-teman ya. Ini jika kita ingin membuatnya terlalu kerdil, kita sudah bisa menyayat yang tapis pelindung terbarunya ini teman-teman. Namun saya masih akan menunggu sedikit ini bahan ini lebih meninggi, karena saya belum ingin terlalu kerdil bahan ini teman-teman. Dan ini satu lagi bahannya teman-teman ya. Teman-teman, ini berhubung durasi, ini yang berusia dongkelan saat saya mendongkel sekitar berusia lebih tua teman-teman, sekitar 7 bulanan pasca mendongkel, setelah mendongkel teman-teman. Dan ini juga belum saya terlalu buat kerdil teman-teman ya, saya masih memprogram batangnya. Ini batang sudah mulai membesar teman-teman, dan ini sisa pruning yang lama teman-teman sudah mulai mengering, juga sudah bisa kita bersihkan teman-teman ya. Dan beginilah perkembangannya teman-teman bahan dongkelan pasca 5 bulan lalu. Dan ini juga sebenarnya bisa kita sayat sedikit tepian pelepah ini teman-teman, namun berhubung durasi saya cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu lagi pada perkembangan selanjutnya trio dongkelan ini teman-teman. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.